Nah, pembahasan berikutnya sedikit ini sudah lewat sedikit waktunya. Saya mohon waktu 5-10 menit ya. Ini sebetulnya pembahasan merupakan apa namanya catatan kaki dari yang tadi saya sebutkan ya. Francis Bacon, Auguste Comte ini berusaha mengestablish science tanpa harus ada di bawah, menjadi subordinat dari agama. Jadi supaya sains betul-betul mandiri ya. Akhirnya ini menjadi bapak positivisme yang kita harus hadapi dengan sebuah analisis kritis. Tidak semuanya salah mereka ya. Artinya apa? Bahwa pengalaman empiris itu sesuatu yang benar, sesuatu yang perlu kita value. Nah, yang kita kritisi adalah ketika mengatakan bahwa yang ilmiah itu memang betul-betul hanya yang empirik. Yang tidak empirik itu tidak punya nilai kebenaran dan tidak layak kita pikirkan. Nah, ini kalau mengikuti Karl Popper, pandangan seperti ini nanti akan mentok ya, akan menghilangkan dirinya sendiri karena yang ilmiah itu tetap tidak hanya yang empirik, tapi dia perlu rasio, perlu matematik yang canggih, ya. Jadi tidak bisa kita mengandalkan hanya dengan metode empirik murni. Nah, tapi pemikiran-pemikiran Bacon kayak idola Trubus, idola Specus, idola Fori, idola Teatri ini menarik ya. Bagus ya, dia cara-cara untuk menghilangkan salah kesimpulan ya. Jangan sampai kita itu menarik kesimpulan tanpa dasar secukupnya. Harus mendalam, itu namanya idola Trubus. Jangan sampai kita menarik kesimpulan berdasarkan prasangka, prejudis, serta secara a priori, itu namanya idola Specus ya. Jangan sampai kita menarik kesimpulan sekedar berdasar pendapat umum. Itu namanya idola Fori. Nanti ada lagi idola Teatri, menarik kesimpulan berdasarkan ideologi kekuasaan atau pendapat-pendapat orang yang lalu atau hanya dari dogma dan kepercayaan mistis. Nah, kemudian Bacon ini merupakan cikal bakal positivisme. Dia mengklaim sains itu mesti objektif, bebas nilai, dan universal. Nah, ini diteruskan oleh Auguste Comte ratusan tahun kemudian. Nah, ini yang fatal ya. Para pemikir modern menghantam ini bahwa sains itu nggak bisa murni objektif. Jadi banyak sekali pembahasan bahwa ternyata sains itu tidak bisa murni objektif. Tidak pernah sains itu bebas nilai. Dia selalu terikat pada nilai-nilai. Ini kritik utamanya misalnya dilakukan oleh Sir Thomas Kuhn yang akan ada babnya khusus. Karena memandang sains itu betul-betul objektif itu tidak sesuai kenyataan. Ya. Misalnya kayak sains kedokteran sekarang, ya dia mengeradikasi seluruh pendekatan pengobatan Cina, India dan lain-lain, menganggap pendekatan-pendekatan itu tidak valid, padahal kenyataannya banyak banget. Itu sudah miliaran orang sembuh dengan pendekatan pengobatan India, Cina, Arab dan lain-lain. Nah, jadi nggak bisa medicine modern mengklaim dia satu-satunya pendekatan yang benar. Ya. Terus sains bebas nilai. Ternyata enggak, pemilihan topik itu tergantung value saat ini. Sangat kental nilai-nilai itu dalam memilih topik-topik riset ya. Jadi pandangan Bacon ini rentan. Sains itu ternyata ada nilai objektifnya tapi tidak murni objektif. Kita cenderung ingin sains itu jangan terlalu terikat ke satu nilai tertentu, tapi dia tetap akan terpengaruh value di masyarakat karena dia produk dari masyarakat itu sendiri.
Sains itu universal, ternyata ya nggak terlalu universal banget. Apalagi kalau mengatakan sains yang sudah tidak fisika, biologi, kedokteran, semakin jauh jaraknya dari alam fisik, dia semakin tidak universal. Apalagi sosiologi. Ya. Nah, kemudian Auguste Comte. Nah, Auguste Comte ini salah satu pemikirannya yang terkenal, dia menganggap bahwa manusia itu di tahap primitif dasar kebenarannya adalah teologi, memandang segala sesuatu dari metafisika, dari dewa ruh dari Tuhan. Kemudian tahap berikutnya metafisik. Nah, ini diskusinya filsuf Yunani, mulai Aristoteles itu. Pembahasannya substansi, sebab, akibat, prinsip pertama, bentuk, dan lain-lain. Nah, kemudian tahap terakhir ini menurut Auguste Comte adalah tahap sains, tahap positif. Nah, di mana di sini manusia menemukan dirinya menurut dia, dan mereka bisa menegakkan peradaban berdasarkan observasi, eksperimentasi, komparasi. Karena itu tidak perlu lagi metafisika, tidak perlu lagi Tuhan. Dan dia membuat sebuah agama berdasarkan kemanusiaan. Sekarang ini Bapak Ibu di Barat banyak penganut agama kemanusiaan. Buat mereka seks bebas itu biasa aja. Mereka nggak merasa bersalah. Yang penting mereka tetap ingin menolong orang, ingin berbagi ke orang lain. Yang penting berbuat baik ke orang lain. Nah, ini salah satu pengaruh-pengaruh filsuf-filsuf seperti Auguste Comte. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya kenalkan supaya nggak kaget, di komunitas sains itu ada orang-orang seperti itu dan sudah berpengaruh ke saintis, filsuf-filsuf yang mengklaim dasar sains ini sudah menjadi kayak nabi-nabi baru, ya, punya pengikut juga. Hakikatnya mereka sebenarnya membuat agama baru, agama tanpa wahyu. Nah, jadi beberapa kritik empirisme ya sudah pernah saya sebutkan ya, karena mereka mengatakan tidak ada pengetahuan atas sesuatu yang tidak bisa diindra dan diukur. Sudah pernah kita bahas berkali-kali bahwa ini proporsi yang sangat lemah ya. Nah, di buku sudah saya sebut ya, misalnya dalam pengalaman apapun, mau nggak mau kita harus menerima prinsip non kontradiksi sebagai prinsip yang mendahului setiap pengamatan. Kalau enggak ya apa yang kita lihat belum tentu apa yang kita lihat. Nah, kemudian pengalaman indrawi pada dasarnya kehilangan seluruh makna objektif tanpa kita menerima prinsip kausalitas. Kenapa? Karena semua yang kita persepsi itu belum tentu punya realitas. Kan itu hanya persepsi kita. Tapi kalau dia dipandang sebagai, oh, kenapa kita memiliki persepsi, indera kita memiliki persepsi atas misalnya matahari. Hukum sebab akibat yang menghubungkan. Karena matahari itu betul-betul ada, makanya bisa kita lihat. Jadi semua hal itu betul-betul tidak memiliki realitas, sedang hanya kita lihat. Prinsip kausalitaslah yang menghubungkan antara yang kita lihat dengan realitasnya. Ya. Jadi bahkan pengalaman dari saja menetapkan bahwa materi itu ada. Kalau hanya berdasarkan pengalaman indrawi ya hanya persepsi kita yang ada. Keberadaan di luar persepsi kita sebagai sebab persepsi itu nggak bisa kita tetapkan adanya. Jadi ya benar Popper kalau kita itu hanya berdasarkan pengalaman indrawi seperti empirisme ya sains itu runtuh secara total. Ya. Nah kemudian pandangan Francis Bacon bahwa sains itu betul-betul objektif, bebas nilai dan universal itu sudah dibabat habis oleh Thomas Kuhn. The Structure of Scientific Revolution ini filsuf
salah satu filsuf sains yang paling terkenal abad 20, setara dengan Karl Popper. Dia zamannya setelah Karl Popper. Ya. Jadi menurut Kuhn semua sains itu pasti ada paradigmanya. Dan paradigma itu merupakan sebuah kesepakatan intersubjektif dalam komunitas. Ya, misalnya kalau dalam penganut fisika tradisional dianggap ruang dan waktu itu universal dan tidak tergantung pengamatan. Itu adalah aksioma yang diterima oleh komunitas fisikawan tanpa bukti. Dan Einstein membuktikannya salah. Menurut paradigma baru yang dibawa Einstein. Menurut paradigma yang sekarang dibawa oleh para fisikawan mutakhir di ahli fisika modern, itu mereka meyakini menurut teori Dawai semesta itu dimensinya 11. Ya. Nah, sekarang kita mau milih mana? Semesta dimensinya 11 atau dimensinya 4 dan 3 dan waktu seperti yang seluruh science engineering sekarang sedang lakukan ini? Ya, sekarang untuk amannya, ya untuk riset-riset yang sederhana yang nggak di alam atomik, kita pilih 4 saja. Tanpa kita punya komentar pada yang 11 itu bagaimana. Jadi nggak mungkin itu berlaku umum. Untuk semua komunitas ilmiah itu punya kesepakatan masing-masing. Jadi tidak seobjektif yang kita sangka sains. Nah, Thomas Kuhn itu dahsyat banget. Dia menyadarkan kaum saintis mutakhir bahwa pada batasan tertentu sains itu milik agama juga, punya keyakinan-keyakinan yang berdasarkan pilihan dan kepentingan praktis. Dan tidak bersifat universal, ya, berlaku hanya untuk komunitasnya sendiri. Nah, ini nanti akan kita bahas di bab khusus tentang Thomas Kuhn. Ya. Nah, kemudian pembagian ketiga tahapan pengetahuan itu nggak valid ya. Ternyata figur-figur kayak Newton itu sekaligus dia itu bertuhan, sekaligus metafisika, dia membahas tentang kausalitas, prinsipnya esa, itu pembahasan metafisikanya Aristoteles. Sekaligus dia sangat saintis, juga Einstein. Jadi pembagian Auguste Comte 3 tahapan pengetahuan manusia itu malah nggak valid pada figur-figur besar seperti Newton, Einstein, dan banyak lagi. Jadi teori dia tentang pembagian 3 tahapan manusia gugur. Kenyataannya manusia tetap biologis, manusia tetap metafisik, dan sekaligus manusia positif. Jadi tiga-tiganya serentak. Manusia itu mistis, rasional, sekaligus empirik. Tidak perlu dipertentangkan. Justru ini adalah kemajuan zaman. Oke, kira-kira ini bahasan kita hari ini. Ya. Anda quiz, waktunya cukup lama ya. Saya maaf ini kelebihan ya. Silahkan quiz-quiznya hari ini bukan esai, santai aja. Jadi kalau 15 menit Anda selesai ya monggo. Saya sih buka quiz itu cukup lama ya. Silahkan ya. Mungkin masih ada pertanyaan lagi sebelum Anda save ke quiz. Biasa ya quiznya saya. Insya Allah kuliah itu kan lebih ringan ya. Ini tahap paling sulit dari kuliah ini. Tenang aja. Tapi saya senang ada pertanyaan Ibu Ari ya Ibu Ari Pratiwi, Pak Rinda, ya Putri kalau nggak salah. Saya nanya, Prof. Oh silakan. Siapa Pak?
Davi. Oh, silakan Pak Davi. Saya melihat paparan dan beberapa pelajarannya dalam filsafat ilmu ini. Saya sempat berpikir dulu waktu kita SMA, kita kan ada dalam pelajaran yang dibagi. Eh, ya mungkin zaman-zaman dulu itu namanya ilmu sosial dan ilmu pasti atau ilmu pengetahuan alam. Tapi sepertinya sekarang setelah belajar ini yang ilmu yang disebut ilmu alam, ilmu pasti sepertinya sudah tidak pasti ya. Ya. Jadi artinya eh, sepertinya ada kemungkinan kalau rumusnya ditemukan baru tidak pasti lagi. Jadi sepertinya begitu ya. Jadi ada kita dalam level sekarang harus mengerti bahwa kita tidak bisa terlalu mengatakan pembuktian ini benar-benar sesuai dengan ilmu. Ada kemungkinan salah juga gitu. Ada toleransi atau akurasinya dan sebagainya. Misalnya dalam machine learning seperti itu. Kira-kira seperti itu. Wah, makasih Pak Davi. Ini kita catat bersama ya. Kita jadikan salah satu tagline kuliah ini ya. Bahwa ilmu pasti itu tak sepasti yang kau janjikan. Saya setuju, Pak. Mungkin kesalahannya itu justru menyebut ilmu pasti atau eksakta itu sudah harus dirubah. Ya, kalau kita lihat, saya belum ngajar probability statistik. Saya lagi senang baca-baca, saya baca kuliah probabilitas statistiknya Richard Feynman ya. Baru kemarin nih, kalau bapak-bapak mau saya share ya. Menarik, dia menjelaskan probability statistik dengan bahasa sangat sederhana, yang ujungnya cuma satu aja. Setelah dia menjelaskan konsep distribusi pembaca, dia bilang mulai dari Heisenberg itu fisikawan mulai terbuka sebuah wacana baru, Pak. Ketika kita bicara posisi dari sebuah benda, kita tuh nggak pernah bisa bicara posisi eksaknya, tapi X plus minus. Nah, X plus minus delta X itu kalau dalam probabilitas digambarkan pakai distribusi kayak normal gitu. Tepatnya X di mana nggak tahu. Nah, kemudian karena fisika Newton itu basically order 2 ya, diturunkan 2 kali. Pasti kita selain X, selain ya, posisi, kita perlu tahu juga turunan posisi terhadap waktu yang biasa kita sebut sebagai kecepatan, velocity. Kalau satu dimensi ya dia itu dimensi 1, kalau vektor dia 3 dimensi. Velocity pun kata Feynman itu distribusi juga plus minus. Nah, yang menarik yang ditemukan Heisenberg yang menjadi dasar dari fisika modern yang dikembangkan Erwin Schrödinger, bahwa ketika kita mengukur X lebih teliti, artinya distribusi pengukuran X itu lebih sempit, lebih pasti ya. Kalau pengukuran lebih teliti itu artinya distribusinya makin sempit, makin tinggi. Jadi dia mendekati titik minnya itu. Ternyata ketika hukum observasinya itu X-nya distribusinya makin sempit, distribusi V-nya itu pasti melebar. Sehingga kalau dikalikan itu menjadi konstanta. Delta X kali delta V atau delta momentum itu adalah tetapan Heisenberg. Nah, kata Mr. Feynman itu terkenal fisikawan sekaliber Einstein yang sangat humoris. Ya. Saya senang Feynman, orangnya manusiawi, ya terkenal humanis dan humoris. Kalau mengajar enak. Nah, kata Feynman, prediksi-prediksi fisika yang paling akurat di era fisika modern itu malah karena fisikawan itu menerima bahwa fisika itu tidak sepasti yang dipastikan. Yang aneh,
orang Indonesia masih menyebutnya ilmu pasti, padahal itu sudah tahun 70, tahun 80-an. Heisenberg itu tahun 20-30-an. Itu betapa lambatnya cara berpikirnya Pak Davi ya. Ya, tapi maklum ya, bahkan Albert Einstein pun menolak itu, bingung itu dengan Heisenberg. Karena menurut feelingnya Albert Einstein tanpa bukti, dia bilang mestinya nggak begitu. Jadi pengennya Albert Einstein tuh alam itu eksak dan manusia itu bisa betul-betul ngerti alam tuh apa adanya, itu persamaannya itu nggak pakai ketidakpastian. Tapi kata Feynman, mestinya Einstein tetap lihat bahwa tak terbantahkan betapa buahnya hal yang memang dengan mengakui keterbatasan kita, Pak. Alamnya itu sendiri diatur Tuhan, kita yakin. Tapi manusia itu memang nggak diberi Tuhan kemampuan untuk melihat segalanya sepasti itu, gitu kan Pak Davi. Nah, terus itu meningkat kan dari Heisenberg menjadi kuantum teorinya Erwin Schrödinger yang terkenal dengan persamaan Schrödinger, meningkat menjadi philosophy of science baru yang menghantam philosophy of science-nya Francis Bacon. Kita nggak bisa melihat alam itu dalam pemahaman manusia objektif, universal. Ya, kalau pada dasarnya yang paling dasar aja sudah ada distribusi peluangnya, probability, ada keterbatasan manusia melihat, maka sudut pandang nggak hanya satu. Tergantung ya. Jadi ini menimbulkan teori multiple reality. Bahwa di alam fisik pun realitas itu ketika kita teorikan bisa tergantung sudut pandang kita. Dan ini adalah posisi yang diambil oleh para filsuf saintis mutaakhir. Jadi Bapak Ibu saya mengajak kita mengambil usulan dari Pak Davi ini sebagai tagline kuliah ini ya. Walaupun kita di ilmu pasti, sekarang ilmu pasti itu tidak sepasti yang kau janjikan. Jadi nah, itu yang disebut wisdom. Jadi nanti datasetnya sama, metodenya sama, hasilnya kok beda ya. Tenang-tenang aja, bisa jadi ada banyak jalan menuju ke Roma itu. Ya, apalagi kalau data science prinsipnya udah probability gitu. Demikian Pak Davi. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Silakan mulai mengerjakan Pak ya. Itu sebetulnya setengah jam sejam cukup, tapi saya beri waktu lebih. Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.